selamat datang di Motekar Channel. Nah, hari ini kita bakal bahas satu idiom dalam bahasa Inggris yang kedengerannya keren banget. Face the music. Face the music. Kesannya kayak mau nonton konser atau pertunjukan musik ya. Tapi ternyata artinya jauh lebih dalam dan jujur aja sedikit lebih menegangkan. Yuk kita bedah sama-sama. Jadi apa sih sebenarnya arti dari face the music? Anda mungkin sering banget dengar ungkapan ini di film-film kan? Biasanya pas ada karakter yang bikin kesalahan besar dan akhirnya ketahuan. Momennya selalu dramatis. Nah, apa sih maksudnya saat seseorang harus menghadapi musik? Oke, jadi intinya begini. Face the music itu artinya kita harus menerima semua konsekuensi dari tindakan kita, nggak peduli seburuk apapun itu. Anggap aja ini adalah momen kebenaran, di mana kita udah nggak bisa lari atau sembunyi lagi. Kita harus siap menghadapi kritik, dimarahi, atau bahkan hukuman. Jelas bukan momen yang enak ya? Betul sekali. Udah nggak bisa sembunyi lagi. Kalau udah sampai di titik harus face the music, itu artinya permainan petak umpetnya selesai. Waktu buat menghindar udah habis. Ini adalah saatnya kita berdiri tegak dan bertanggung jawab penuh atas apa yang sudah kita lakukan. Nah, yang bikin idiom itu seru kan biasanya asal-usulnya. Selalu ada cerita menarik di baliknya. Jadi, dari mana sih sebenarnya ungkapan face the music ini datang? Yuk kita intip beberapa teori yang paling terkenal. Ternyata ada dua teori utama yang menarik banget. Teori pertama datang dari dunia teater. Coba deh bayangin, seorang aktor di panggung, lampu menyorot dia, dan di depannya ada orkestra besar dan ratusan penonton. Dia harus menghadapi musik secara harfiah. Siap-siap aja dapat tepuk tangan meriah atau malah cemoohan. Nah, teori kedua ini agak lebih kelam, datangnya dari dunia militer. Dulu, kalau ada prajurit yang dipecat dengan tidak hormat, ada upacara di mana dia harus berjalan keluar barak diiringi tabuhan drum yang memalukan. Jadi, dari dua cerita ini kita bisa lihat ya, menghadapi musik itu emang bukan pengalaman menyenangkan. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang yang paling penting, gimana cara pakainya dalam kalimat sehari-hari? Yuk kita lihat contohnya biar makin nempel di kepala. Oke, contoh pertama. Dengarin baik-baik kalimat bahasa Inggrisnya ya. Andy finally had to face the music and admit his mistake to his boss. Artinya dalam bahasa Indonesia, Andy akhirnya harus menghadapi kenyataan dan mengakui kesalahannya di depan atasan. Jadi di sini jelas banget ya, si Andy ini udah nggak bisa ngeles lagi. Dia harus berani, harus tanggung jawab, dan ngaku salah ke bosnya. Kita coba satu contoh lagi biar makin mantap. Kalimatnya begini. After delaying for a long time, Mira decided to face the music for her own decision. Dan terjemahannya adalah, setelah menunda lama, Mira memutuskan untuk menghadapi konsekuensi dari keputusannya sendiri. Nah, ini artinya si Mira udah capek nunda-nunda terus. Dia akhirnya siap menerima apapun hasil dari keputusannya itu. Paham ya sampai sini? Ternyata, idiom ini bukan cuma sekedar frase keren loh. Ada pelajaran hidup yang berharga banget di baliknya. Tentang gimana kita membangun karakter dan jadi pribadi yang lebih dewasa. Saat kita berani buat face the music, sebetulnya kita lagi menunjukkan 3 hal penting. Pertama, jelas keberanian. Jujur aja, mengakui kesalahan itu butuh nyali besar kan? Kedua, ini menunjukkan kedewasaan. Artinya kita udah berhenti nyalahin orang lain atau keadaan dan siap hadapi masalahnya langsung. Dan yang terakhir, yang paling utama adalah tanggung jawab. Inilah inti dari punya integritas. Jadi kesimpulannya, face the music itu bukan cuma soal dihukum atau menerima akibat buruk. Ini soal proses pendewasaan, soal bagaimana kita belajar dari kesalahan dan jadi orang yang lebih baik. Nah, sebagai penutup, coba deh renungkan sejenak. Kapan terakhir kali Anda harus face the music dalam hidup Anda? Thank you for watching. Thank you for watching this video. Hopefully useful. Don't forget to like and subscribe.